Saya Citra Ayu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tipe intent. Fungsi intent yang pertama yaitu untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain. Contohnya, kita membuat aplikasi dengan 3 activity. Activity utama berisi tombol informasi dan login, kemudian tombol informasi diklik akan tampil activity informasi. Begitupun dengan tombol login, ketika diklik akan menampilkan activity login. Kemudian yang kedua yaitu untuk transfer data dari satu activity ke activity lain. Contohnya, pada saat kita mengisi data pada activity login, maka nanti akan ditampilkan informasinya pada activity informasi user. Fungsi yang ketiga yaitu untuk memanggil activity pada internal Android seperti melakukan dial number, kemudian open email ataupun lainnya. Tipe intent ada 2, yaitu satu implicit dan yang kedua yaitu explicit intent. Explicit intent digunakan untuk memanggil activity lain yang masih dalam satu project ataupun berbeda. Berikut adalah tutorial membuat explicit intent. Langkah yang pertama yaitu kita buat dulu sebuah project dengan nama intent. Kemudian untuk package-nya kita beri nama com.kikulabs.intent. Untuk lokasinya kita simpan di sini dan bahasanya kita pakai bahasa Kotlin. Yang kedua, pada activity main kita tambahkan button untuk berpindah ke activity lain. Untuk nama buttonnya kita beri nama explicit intent. Dan ID buttonnya kita beri nama btn explicit. Yang ketiga yaitu kita mengatur desain activity main-nya. Di sini buttonnya kita pindahkan ke tengah. Ini adalah di sini codingannya akan bertambah secara otomatis karena itu tadi kita mengatur desainnya. Karena ini maka codingannya akan bertambah otomatis. Selanjutnya itu kita membuat activity baru. Di sini kita akan membuat activity baru sebagai activity tujuan kita. Caranya yaitu pada com.kikulabs di sini kita klik kanan, kemudian new. Setelah itu kita pilih activity, kemudian empty activity. Untuk namanya itu kita kasih nama second activity. Layoutnya ini, package-nya tetap sama dan begitupun bahasanya. Ini adalah tampilan second activity-nya. Kemudian pada activity second, di sini kita buat untuk membedakan, kita isi di sini teks untuk membedakan activity untuk membedakan dengan activity yang tadi. Kemudian di sini kita atur desainnya, teksnya kita isi di tengah. Ini seperti tadi, codingannya bertambah secara otomatis setelah kita mengatur desain. Selanjutnya yaitu kita menambahkan Kotlin Android extension
Caranya itu pada build Gradle. Di sini kita tambahkan ID Kotlin Android extension. Kemudian ini activity, pada main activity kita isikan btn explicit set one click listener. Sini kita implementasikan one click listener. Kemudian kita tambahkan pada metode one click yang akan mengarahkan kita ke activity kedua. Di sini kita jalankan. Ketika explicit intent diklik, maka akan muncul halaman selanjutnya yang berisi pesan this is second page. Selanjutnya yaitu implicit intent. Implicit intent adalah intent yang digunakan untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android, seperti membuka browser, melakukan panggilan, dan lainnya. Berikut adalah tutorial membuat implicit intent pada aplikasi yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita akan menerapkan implicit intent pada yang sudah kita buat tadi. Di sini pada activity main kita buat sebuah button baru dengan ID btn implicit. Kemudian yang kedua yaitu kita mengatur desain activity main-nya. Selanjutnya, ini adalah tampilan codingan yang bertambah setelah kita mengatur desainnya tadi. Lalu kita tambahkan teks di sini implicit intent. Kemudian pada main activity kita tambahkan aksi untuk melakukan intent ke browser saat button diklik. Ini kita jalankan. Ketika implicit intent diklik, maka akan muncul browser ini. Ini untuk websitenya bisa kita isi website apa saja. Kemudian yang kelima itu kita buat intent extra, yaitu intent yang digunakan untuk mengirimkan data ke activity yang dituju. Pertama kita buat dulu inputan untuk data yang ingin kita kirimkan ke activity main. Sini kita buat dulu buttonnya, button yang bertuliskan send. Kemudian yang keenam yaitu kita atur desain activity main-nya. Kita taruh di bawah. Yang ketujuh yaitu pada activity main kita tambahkan pemberian ID. Di sini untuk ID-nya kita taruh ID btn send dengan ID @message.
Kemudian pada main activity kita masukkan coding untuk mengirimkan data ke activity kedua. Kita masukkan coding di sini. Kemudian pada second activity kita tambahkan get intent untuk mendapatkan data yang kita intent dari main activity tadi. Selanjutnya pada activity second kita kasih nama this is second page. Kemudian kita beri ID agar supaya nantinya dapat kita akses. Kemudian pada second activity kita inisiasi text view yang sudah kita lakukan tadi pada activity second dengan memasukkan TV message text sama dengan message. Setelah itu pada main activity kita masukkan ini btn explicit file intent supaya ketika button diklik agar data yang diinputkan dikirim ke activity kedua. Ini adalah ketika dijalankan. Ketika diklik kita isi pesan di sini, kemudian di send, maka akan tampil ini. Kemudian pada second activity kita beri kondisi di mana untuk mengecek apakah ada pesan yang dikirim atau tidak. Ini. Jadi di sini kita akan beri kondisi di mana untuk mengecek apakah nantinya ada pesan yang dikirimkan atau tidak. Ini adalah ketika dijalankan. Ini ketika di sini kita isi pesan, kemudian kita send. Ini adalah tampilannya. Kemudian jika langsung kita klik explicit intent, maka akan muncul ini. Kemudian cara kedua membuat intent dengan lebih mudah, yaitu untuk bagian eksplisitnya, yaitu ini activity main-nya kita kasih text view dengan layout web content dan height-nya juga web content dengan text first activity. Kemudian ini size-nya true ID. Untuk buttonnya kita taruh explicit intent. Kemudian button yang kedua masih explicit intent. Ini adalah mainnya. Kemudian ini adalah ketika explicit intent dijalankan. Ketika diklik maka akan
muncul second activity. Untuk implicit intentnya, ini adalah mainnya. Sini kita pakai set one click listener. Kemudian di sini kita pakai sebuah link yaitu google.com. Maka ini akan tampil ketika dijalankan. Ketika implicit intent diklik, maka akan muncul ini. Nama saya Angelina Saputri Abdul dari Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan komponen view, materi komponen view. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan komponen view yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama text view, yang kedua button, yang ketiga image view, dan yang keempat edit text. Selanjutnya saya akan menjelaskan, sebelum masuk ke tampilan text view, saya akan menjelaskan apa itu text view. Text view digunakan untuk pengaturan form atau teks, baik kalimat ataupun kata. Langkah awal membuat satu project dengan nama text view. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ID. ID adalah atribut yang digunakan untuk memberikan nama pada text view. Di bawahnya ini ada tampilan activity pada ID. Selanjutnya hasil tampilan ID. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu teks. Teks adalah tampilan teks pada aplikasi membutuhkan atribut. Di bawahnya adalah tampilan dari teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu text color. Text color yaitu warna teks yang sangat berpengaruh pada tampilan UI dan UX pada aplikasi Android. Hasil tampilan text color. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang text size dan text style. Text size yaitu atribut ini digunakan untuk memberikan ukuran pada teks yang ingin kita tampilkan pada aplikasi, sedangkan text style yaitu beberapa style yang ingin kita gunakan saat menampilkan teks, yaitu bold dan italic. Selanjutnya tampilan text size dan text style. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu typeface. Dengan atribut ini kita bisa memilih type font bawaan yang disebutkan tadi,
yaitu serif, moonscape, dan scenes. Selanjutnya adalah hasil tampilan typeface. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu text element. Text element ini digunakan untuk melakukan pengaturan posisi teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tampilan button. Button digunakan membuat dan mengatur tombol pada aplikasi Android. Selanjutnya, langkah awal membuat suatu project. Nama project latihan button. Kemudian di bawahnya terdapat tampilan button activity-nya. Selanjutnya hasil dari tampilan button. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu image view. Image view merupakan komponen view yang bisa kita gunakan untuk menambah atau menampilkan gambar pada aplikasi yang kita buat. Selanjutnya di bawahnya terdapat tampilan file image ke drawable. Kemudian terdapat tampilan coding image view, dan di bawahnya terdapat hasil dari tampilan image view. Langkah awal membuat satu project dengan nama edit text. Selanjutnya saya akan menampilkan codingan dari edit text. Kemudian di bawahnya terdapat hasil dari tampilan edit text.